Shalom dan selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah kebaktian rumah tangga GTM Jemaat Telo. Adapun keluarga penghimpun ibadah kita saat ini, Kamis 16 Juli 2020, Dapel 1 keluarga Bapak Samuel E, Dapel 2 keluarga Bapak Soleman Rombe, Dapel 3 keluarga Bapak Roni Pandan, Dapel 4 keluarga Bapak Yakub Kata, Dapel 5 keluarga Bapak Ayub Prunesi. Dan yang akan melayani ibadah kita pada malam hari ini yaitu Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek. Dengan kasih disilakan. Selamat sore, selamat bertemu. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Saat ini kita akan memulai ibadah rumah tangga dan yang akan menjadi penghimpun dalam setiap dapel. Yang pertama yaitu keluarga Samuel E dari dapel 1. Keluarga Soleman Rombe dari dapel 2, keluarga Roni Pandan dari dapel 3, keluarga Yakub Kata dari dapel 4, dan keluarga Ayub Runesi dari dapel 5. Kelima keluarga yang dikasihi Tuhan dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah rumah tangga secara virtual pada saat ini. Mari kita tenang dan kita akan memulai ibadah kita. Mempersiapkan ibadah kita, mari kita berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 4 ayat yang pertama. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, kita mulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing kita dalam ibadah pada saat ini. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2.
Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, mari kita bersama-sama mengangkat pujian Mazmur 1 ayat 1. Bahagialah yang di jalannya, tak ikut orang fasik dunia, tidak berdiri berteman pendosa, dan tidak duduk di tengah pengorok, tetapi Siang mampu gemakan Taurat Tuhan yang kekal benar. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang setia, yang menuntun perjalanan hidup kami dan memberkati setiap usaha kami. Kami percaya kami ada dalam keselamatan-Mu, karena Engkau yang tutup bungkus kami dengan sayap pengasihan-Mu. Ya Bapa, melalui ibadah rumah tangga, dari kelima keluarga kekasih kami, dari tiap-tiap dapel, kami datang bertelut mengangkat syukur dan pujian kepada-Mu. Sebab kami tahu kasih karunia-Mu lah yang memungkinkan dan melayakkan kami untuk hidup dalam kesaksian, persekutuan, dan pelayanan pada saat ini. Kebenaran firman-Mu telah tersedia yang akan menjadi santapan rohani kami. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami hikmat-Mu untuk mengerti dan memahami, bahkan melakukan firman-Mu ini dalam seluruh jalan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia.
karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terlebih khusus keluarga Semele, keluarga Soleman Rombe, keluarga Roni Pandan, keluarga Yakob Kata, dan keluarga Ayub Runesi, bahkan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah secara virtual ini yang sama dikasihi oleh Tuhan. Dari bacaan kita ini saudara-saudara, kita mengambil kalimat untuk kita bersama-sama renungkan, dipanggil untuk melayani. Dipanggil untuk melayani. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia sekarang ini, kita berada dalam perkembangan yang begitu pesat. Dengan berbagai macam kemajuan teknologi. Tetapi pada sisi lain juga, kita diperhadapkan dengan perkembangan yang menyertai perkembangan teknologi itu, yaitu berbagai macam persoalan. Pada masa Rasul Paulus dan Timotius, hal itu pun terjadi. Ketika Rasul Paulus dan Timotius memberitakan kebenaran firman Allah, yaitu Injil Kristus, maka tidak sedikit ia pun berhadapan dengan berbagai tantangan. Ketika kita belajar dari situasi dan kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus dan Timotius, maka kita menemukan bahwa tantangan yang mereka hadapi yaitu bahwa gereja sudah mulai dianiaya oleh negara. Karena banyak warga gereja yang tidak mau menyembah kepada kaisar sebagai dewa. Akibatnya saudara-saudara, beberapa rekan Paulus mundur dari pelayanan karena mengalami goncangan dalam iman dan hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengalami goncangan itu tak kala ia berada di dalam penjara di Roma. Ia sedang diadili, dan pada saat itu saudara-saudara, dia membutuhkan dukungan kesaksian yang akan meringankan perkara yang dihadapinya. Tetapi saudara-saudara, tidak ada warga gereja yang berani hadir. Dalam situasi demikian, Paulus tetap tabah menghadapi kondisi itu. Karena ia percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus
menggerakkan dirinya untuk tetap bersaksi di pengadilan. Ini satu kehebatan Rasul Paulus, bahwa sekalipun ia sendiri secara manusia tidak ada yang bisa menolongnya, tetapi dalam iman dia berkata bahwa ada Tuhan Yesus yang akan menolong. Ada Tuhan Yesus yang akan menyelesaikan perkara itu. Sebagaimana ia di penjara, ia tetap memberitakan Injil, begitu pula ia di pengadilan. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di penjara, tidak sampai di situ, tetapi ketika dia berhadapan dengan para pengadil-pengadilan yang akan mengadili dia, maka ia pun tetap bersaksi. Rasul Paulus tetap berpegang pada imannya, walaupun ia berada dalam ancaman kematian. Saudara-saudara, bisa kita bayangkan kalau ancaman kematian itu sudah datang kepada orang yang divonis akan dihukum mati, kegentaran, ketakutan, ya mungkin dia naik banding, mungkin dia mencari pertolongan orang yang bisa menolongnya. Tetapi Rasul Paulus dalam hal ini dia tetap tenang, dia tetap tabah, dan dia tetap percaya dalam imannya bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Dan kematian tidak akan menjemputnya. Rasul Paulus tidak takut dengan kematian. Hanya untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Dalam keadaan ini saudara-saudara, Paulus menasihatkan Timotius supaya tabah menanggung derita dalam memberitakan Injil. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kenyataan realita yang kita hadapi, yang kita baca dalam bacaan kita ini, maka kita menemukan bahwa praktek ketabahan, praktek kekuatan iman telah diwujudkan oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya sehari-hari dalam menghadapi berbagai persoalan, berbagai penolakan, berbagai ketegangan dalam memberitakan Injil. Karena itu saudara-saudara, dia berkata di dalam ayat yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sadar menanggung semua itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus yang dengan kemuliaan yang kekal. Ya, saudara-saudara, satu hal yang perlu kita belajar dari Rasul Paulus bahwa semua penderitaan itu dipikulnya, supaya itu menjadi teladan bagi orang-orang yang ingin mengikut Kristus, bahwa penderitaan itu bukan akhir dari pemberitaan Injil. Justru di dalam pemberitaan itulah semakin Injil disebarluaskan di seluruh muka bumi ini. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat kita diperhadapkan dengan berbagai masalah dalam memberitakan Injil, mungkin saudara-saudara kita kecut dan tawar hati. Kita berkata bahwa mengapa penderitaan, mengapa tantangan, mengapa cobaan datang ketika saya mulai mengenal dan mau melayani Tuhan.
Mungkin kita berkata, mengapa pergumulan hidup bertubi-tubi datang ketika saya mulai menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan? Inilah saudara-saudara, jalan untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini saudara-saudara yang menjadi kekuatan dan penghiburan kita. Tidak usah bertanya, mengapa penderitaan begitu berat datang dalam hidupku? Mengapa bertubi-tubi masalah yang datang dalam hidupku? Sementara saya mulai mencintai Yesus. Sementara saya mulai mengikuti jalan kebenaran firman Allah. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah percaya kepada Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Karena itu sebagai warga jemaat, sebagai warga masyarakat, kita berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama kita manusia. Kita membangun hubungan dengan nilai-nilai kasih, dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan damai sejahtera yang dapat diterima oleh sesama manusia. Banyak tantangan yang membuat Injil itu terkurung saudara-saudara dalam gereja. Tantangan itu yang biasa mengurung Injil itu tidak tersebar luas karena kita egois, karena kita mau merasa menang sendiri, karena kita merasa diri pintar, karena kita hebat, karena kita generasi-generasi dari orang-orang yang memberitakan Injil di satu gereja. Inilah yang membuat Injil terkurung. Karena itu saudara-saudara, marilah kita sadar bahwa Tuhan memanggil kita untuk menyebarluaskan Injil kerajaan Allah. Bukan mengurung Injil itu dengan sikap ego kita dan sikap yang ingin menang sendiri. Karena itu saudara-saudara, sewajarnya lah kita menampilkan gaya hidup yang penuh kasih, yang memandang kerukunan dan damai sejahtera sangat penting untuk dihadirkan dalam persekutuan. Sebab kata firman Tuhan, di mana ada kasih, kesanalah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Di mana ada damai sejahtera, di sanalah ada pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Di mana ada kesetiaan, di sanalah Tuhan mengokohkan kebenaran firman-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka mari kita satu dalam saat teduh. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk memberitakan kebenaran firman-Nya dalam segala kondisi. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan jerih payah kita dalam memberitakan kebenaran firman Allah adalah sukacita, damai sejahtera, dan kita akan diam bersama Bapa di rumah yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita masuk dalam akta persembahan syukur. Mengiringi persembahan syukur kita,
Kita akan mengangkat pujian Kidung Jemaat 286 ayat 1 dan 7. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengizinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, topang kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami dan menjadi pengiring Kristus yang setia dalam segala kondisi. Melalui syafaat kami pada saat ini, kami mau berdoa untuk kelima keluarga penghimpun dari 5 dapel. Keluarga Semel E, keluarga Soleman Rombe, keluarga Roni Pandan, keluarga Yakob Kata, dan keluarga Ayub Runesi. Iya Bapa, kami mohon Engkau tilik mereka pribadi lepas pribadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapa dan Ibu rumah tangga Engkau berkati dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawabnya, sehingga Engkau menyatukan mereka untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka, mencari nafkah dalam usaha untuk menopang kebutuhan rumah tangga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak mereka, Engkau berkati supaya dengan penuh sukacita anak-anak kekasih mereka tetap hidup dalam kasih Tuhan, dan mereka juga mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan mereka yang walaupun akan dilaksanakan secara online. Bapa di dalam sorga, kami berdoa anak-anak-Mu yang belum bersekolah dalam masa pertumbuhan, Engkau beri kekuatan kesehatan, sehingga dengan tubuh yang sehat mereka menikmati masa kanak-kanak. Semua anak-anak-Mu yang membutuhkan lapangan pekerjaan, Tuhan buka jalan, supaya mereka juga boleh mendapat pekerjaan yang layak dalam hidup mereka. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, kami berdoa jika ada jemaat-Mu yang mengalami sukacita karena bertambahnya usia mereka, karena dipeliharanya pernikahan, karena sembuh dari sakit, karena berbagai-bagai berkat yang mereka alami, Tuhan sempurnakan sukacita jemaat-Mu, supaya dalam hidup mereka juga tahu untuk memberi yang terbaik dalam bentuk ungkapan syukur. Ya Allah Bapa dalam sorga, kalau ada jemaat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan, dan biarlah makanan obat-obatan, topangan doa menjadi saluran berkat kesembuhan buat saudara-saudara kami yang sakit. Ya Bapa, kami berdoa
untuk keluarga besar Bapak almarhum SP Kancang yang Tuhan telah panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga kami, keluarga mereka. Tuhan, beliau adalah salah seorang pendiri gereja yang Engkau panggil dari tengah-tengah persekutuan ini, bahkan dari tengah-tengah anak-anak, cucu-cucu dan cicit-cicit mereka. Tuhan, kuatkan keluarga mereka, agar supaya mereka juga dimampukan untuk menghadapi duka cita yang amat dalam. Keluarga Bapak Simon Tapi, keluarga Bapak Duma Kancang, keluarga Bapak Julius Ponglimbong, keluarga Bapak Peter Kancang, dan semua saudara-saudara mereka. Tuhan, sayangi mereka, beri mereka hati yang sepakat untuk bisa memakamkan jasad orang tua terkasih mereka dengan baik. Yang kami percaya Tuhan, semuanya itu untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya juga apapun yang mereka rencanakan, Tuhan akan campur tangan dan semua terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang berencana untuk masuk ke perguruan tinggi ataupun ke tingkat sekolah yang lebih tinggi. Tuhan Yesus tolong berkati supaya mereka juga diizinkan masuk dan menikmati pendidikan dengan baik. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, sehingga mereka dimungkinkan untuk bersuka cita. Bahkan semua pelayanan para hamba-hamba Tuhan berkenan Engkau memberkati, supaya menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, semua majelis yang sudah mengambil bahagian, bahkan saudara-saudara kami pemuda yang sudah meliput ibadah ini dalam bentuk video virtual. Tuhan Yesus tolong Engkau berkati supaya pelayanan mereka juga berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk persembahan syukur kami bersama dengan kelima keluarga penghimpun dan seluruh jemaat-Mu. Kami sadar bahwa apa yang kami miliki itu berasal daripada-Mu, dan dengan penuh sukacita kami kembalikan kepada-Mu. Kiranya Engkau memberkati untuk menunjang pelayanan di dalam jemaat-Mu. Bahkan yang masih ada dalam hidup kami, ajar kami Tuhan untuk mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab, supaya hidup kerja dan pelayanan kami tetap tercukupkan oleh berkat-berkat-Mu. Ya Bapa, ini seru sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Dan Tuhan Yesus sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 4. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku,
bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai dan selamat malam. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek, yang sudah melayani kita pada ibadah rumah tangga saat ini. Tuhan kiranya terus memberkati dalam tugas pelayanan setiap saat. Juga diucapkan terima kasih kepada keluarga penghimpun dan segenap jemaat yang sudah boleh mengikuti ibadah kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.